Para sahabat sehat, jumpa kembali dalam edisi Ngobrol Sehat bareng saya, Dr. Pua. Kali ini, ngobrol kita merupakan seri terakhir daripada singkatan PALEM ya. Jadi sudah kita bahas mengenai polip sudah tersendiri ya. Adenomiosis dan leiomioma juga sudah kita bahas. Nah, kali ini M ya, PALEM, M-nya itu. M yaitu singkatan daripada malignansi. Mendengar kata malignansi, kita langsung berpikir ke arah apa? Keganasan. Nah, kalau bicara masalah ganas, kita langsung berpikir ke arah kanker. Nah, para sahabat sehat, seperti sudah berulang kali saya tekankan, kalau mendengar kata tumor, jangan kesusu parno, jangan kesusu stres, karena tumor bukan kanker. Tumor itu biasanya jinak. Nah, kalau dia berubah menjadi ganas, baru namanya kanker. Nah, kali ini memang kita sengaja membatasi M di sini yang khusus mengenai kandungan ya. Karena M, malignansi itu banyak banget ya. Kalau disebut mulai dari ujung kepala, katakanlah tumor otak, katakanlah apa? Mata, hidung, nasofaring itu tenggorokan, kemudian paru-paru, usus, liver, lambung, pankreas, banyak banget. Kita nggak mungkin membahas semua di sini ya. Jadi kita batasi M yang berkaitan dengan kandungan sesuai dengan profesi saya sebagai dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu sudah saya katakan mulai dari apa? Yang paling depan ya. Kalau yang katakanlah keganasan pada vulva vagina tidak kita bahas ya karena selain agak jarang, tapi yang sering kita dapatkan, sering kita temui yaitu mulai dari apa? Serviks ya. Kanker serviks, mulut rahim itu atau ada yang menyebut leher rahim, kemudian naik ke atas rahim, uterus ya. Jadi kanker pada rahim, kemudian pada indung telur, ovarium. Pernah dengar ya kanker ovarium. Nah, itu bermulanya kalau panjenengan atau para sahabat sehat itu tahu istilah katakanlah mau disebut tadi apa polip serviks katakanlah, makanya harus diambil, harus dipastikan supaya kita yakin bahwa itu jinak ya. Karena kalau sudah ganas namanya kan kanker serviks, beda lagi. Rahim juga begitu, miom, leiomioma, adenomiosis, itu juga harus dipastikan itu jinak, bukan kanker korpus atau pada kanker rahim. Ovarium, kista juga harus dipastikan kista itu jinak ya, baik mau kista yang isinya kayak air bening, kayak ingus, kayak coklat ya, kista endometriosis semua itu jinak. Sedangkan kalau dia berubah menjadi ganas namanya kanker ovarium. Oke, kita batasi 3 itu saja. Karena yang sesuai dengan kaplingan saya ya, kandungan. Oke, para sahabat sehat. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan untuk kita, dokter, gimana supaya kita ini waspada? Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya kalau sudah tumor mau ke arah ganas itu gimana supaya kita tidak terlambat mendeteksinya? Sudah pernah saya sebutkan, kalau dari segi ukuran saja, kalau dia cepat sekali bertambah besar, ya, dalam waktu 1 bulan atau mungkin 2 bulan dari ukuran 4 cm kok jadi 12 cm, ya ini kan nggak wajar ya. Jadi kalau pertumbuhannya cepat tidak terkendali itu mulai waspada. Kemudian apa? Dia bersifat invasif itu apa? Bisa menyusup, jadi mempengaruhi organ-organ yang lain karena dia bisa menjalar juga ya. Jadi tidak hanya di kandungan, kanker kandungan bisa menyebar ke paru-paru. Nah ini juga misalkan oh kok ada kecurigaan metastase itu apa? Penyebaran ke tulang. Nah ini juga harus diselidiki primernya atau asal muasalnya dari mana ya. Jadi sekali lagi dia bisa metastase, bisa invasi, bisa juga menyebabkan efek sistemik. Nah, tentu juga kita bertanya, apa dokter penyebabnya? Kok bisa jadi kanker? Memang secara gampang saja saya beri penjelasan supaya kita bisa paham. Kalau ada perubahan atau mutasi DNA itu apa ya? Di dalam kromosom kita itu, kalau bahasa awamnya, bibitnya manusia itu ya, kromosom itu ada namanya DNA.
Nah, itu terjadi perubahan sel-selnya itu sehingga menyebabkan keganasan. Nah, itu ada beberapa faktor yang merupakan apa? Predisposisi itu apa? Faktor risiko. Jadi memudahkan terjadinya. Jadi apa sih yang menyebabkan kok bisa sel DNA ini berubah sifat begitu ya? Sekali lagi saya katakan, kalau ada paparan bahan kimia atau gampang-gampangan racun lah begitu ya, kemudian paparan radiasi yang berlebihan, virus-virus yang kita tahu apa itu HPV kah, hepatitis kah, apapun itu bisa. Dan sesuatu yang tidak bisa kita hindari adalah faktor genetik. Maksudnya faktor genetik tahu ya, keturunan. Kalau orang tua kita menderita kanker, kita sebagai anaknya, kita tidak pernah memilih kan menjadi anaknya siapa. Nah itu harus waspada, bukan berarti kalau seperti saya, ayah saya meninggal karena sakit kanker usus, bukan berarti bahwa saya akan terkena kanker usus, bukan begitu. Tapi kita mempunyai kecenderungan gen yang sama sehingga kita harus lebih waspada, begitu ya para sahabat sehat. Jadi sekali lagi faktor risiko genetik itu tidak bisa kita lawan. Memang kita tidak pernah minta dilahirkan dari siapa, dengan kondisi kesehatan orang tua kita bagaimana kan kita tidak tahu ya. Kemudian usia. Semakin bertambahnya usia, katakanlah di atas usia 60 tahun begitu juga ada faktor risiko lebih mudah terkena paparan ini tadi ya. Itu pun tidak bisa kita lawan kan. Kita mau umur berapa kan setiap tahun bertambah satu tahun begitu ya. Kemudian, nah ini para sahabat sehat, faktor risiko yang bisa kita hindari. Yaitu kebiasaan merokok, minum minuman keras, ya, pola hidup yang nggak benar, kurang istirahat, begadang, yang tidak pada tempatnya begitu. Nah ini semua bisa kita cegah dengan cara pola hidup sehat ya. Jadi kita berusaha untuk pola hidup sehat tapi apa? Tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak makan banyak bahan pengawet ya, makanan sehat yang harus kita konsumsi setiap hari ya. Kemudian kita menghindari paparan apa? Radiasi yang katakanlah ya, berjalan pagi paparan matahari ultraviolet bagus pada jam-jam tertentu, tapi kalau katakanlah sudah jam 12 siang sangat terik itu pun tidak bagus untuk kesehatan kulit kita. Nah, itu contoh-contoh sederhana saja yang bisa kita hindari dengan cara pola hidup sehat ya. Kemudian tadi sudah saya katakan kalau paparan bahan kimia terus pekerjaan nih. Mungkin ada yang protes, dokter wong saya ini memang bekerjanya di bagian ronsen, di bagian radiologi, terkena paparan. Itu ada caranya kan, dengan cara memakai alat pelindung diri, kemudian ada takarannya, kadar radiasi yang masih cukup aman untuk kita itu ada takarannya. Dan tentunya pihak K3 ya, keselamatan kerja di suatu instansi atau rumah sakit atau perusahaan, itu semua ada tata caranya. Jadi tidak akan membahayakan kesehatan kita. Ya, jadi sekali lagi paparan tadi baik bahan kimia maupun apa radiasi bisa kita hindari. Kemudian virus-virus nih. Nah, virus HPV, virus hepatitis kan di sekitar kita banyak virus. Nah, ini pun bisa kita apa? Minimalisasi dengan cara ikut vaksinasi. Nah, contoh sederhana virus HPV. Itu kan bisa menyebabkan kanker serviks. Itu bisa diantisipasi ikut imunisasi atau vaksinasi HPV. Ada sudah vaksinnya. Mungkin di kesempatan lain kita bahas khusus ya mengenai vaksinasi HPV ini ya. Ada, itu bisa mencegah kanker serviks. Kemudian hepatitis. Ada vaksinasi untuk hepatitis B ada supaya nantinya tidak terjadi kemungkinan menjadi sirosis, menjadi kanker hati dan sebagainya itu ada vaksinasinya ya. Kemudian apalagi obesitas. Nah, ini juga faktor risiko. Makanya kita harus pola diet seimbang supaya tidak terjadi obesitas tapi kita memiliki berat badan ideal. Ideal loh ya, bukan terlalu kurus. Jadi terlalu gendut obesitas nggak bagus, terlalu kurus krempeng berat badannya cuma 30 kilo ya jangan ya. Jadi sekali lagi berat badan ideal. Kemudian nih juga merupakan faktor risiko mager. Tahu ya anak muda bilang mager, malas gerak. Sekarang kalau udah util aja handphone gitu, apalagi di depan layar, entah laptop, entah handphone, udah nggak gerak. Padahal sudah tahu bahwa pola hidup sehat salah satunya olahraga. Ya, jadi mager kita lawan dengan olahraga. Itu tadi kalau kita sudah tahu faktor-faktor risiko daripada keganasan malignansi, bisa kita lawan dengan cara itu tadi pola hidup sehat, pola diet sehat, ya, menghindari paparan
radiasi, menghindari apa bahaya racun, bahan-bahan kimia seperti itu juga dengan olahraga. Nah, itulah para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu faktor risiko, tahu penyebab, kita bisa mengantisipasi atau mencegahnya, saya rasa kita akan terhindar atau kalaupun terdeteksi kena keganasan, itu jangan keburu stres. Sekali lagi saya katakan, walaupun kanker ganas, kalau ketemunya masih stadium awal, stadium 1, saya punya banyak pasien, walaupun dia kanker, tapi karena ketemunya masih stadium 1, ya sehat-sehat saja. Sekarang dia sudah sekitar, ya udah 15 tahun lebih, nggak apa-apa. Nah, tapi nurut ya nasihat dokter, katakanlah, oh ini ibu harus dioperasi, diangkat total, katakanlah begitu. Jangan, oh jangan, umur saya masih 48. Nah, 48 nggak usah diangkat, juga umur 51 akan menopause sendiri kan. Jadi sekali lagi, nurut. Seperti saya punya lagi yang sedikit, mohon maaf ini kisah yang tidak mengenakan, tapi perlu saya sampaikan kepada para sahabat sehat. Sudah jelas didiagnosa ada tumor di payudara, di biopsi, hasilnya ganas. Diangkat ngotot nggak mau, ya lebih sayang, mohon maaf, lebih sayang payudaranya daripada nyawanya. Suatu saat di saat dia sudah stadium 3B, 3C, di saat mau, dokternya yang bukan nggak mau, ya udah nggak bisa lagi dioperasi. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau ketemu sedini mungkin, nggak usah takut dioperasi. Malah dengan dioperasi, nggak perlu kemo, nggak perlu sinar kalau memang stadiumnya masih awal. Jadi sekali lagi, walaupun itu malignansi, jangan keburu-buru langsung stres. Tidak benar, saya sedih kalau ada yang mengatakan, mohon maaf nih di media sosial saya pernah lihat bahwa didiagnosa sakit kanker, berarti sepertinya udah divonis mati. Mohon maaf, tidak benar. Ya, jadi sekali lagi, walaupun kanker, kalau stadiumnya masih awal, bisa diatasi, ditata laksanai dengan baik, nurut nasihat dokter Anda ya. Jadi sekali lagi, sudah, karena sekali lagi pengobatannya itu bisa dengan cara operasi, bisa juga dengan cara medis, entah itu kemo, entah itu radiasi, dengan obat-obatan yang diminum, ataupun melalui infus ataupun injeksi. Apapun yang dipilihkan oleh dokter Anda itu pasti yang terbaik. Nggak mungkin dokter itu akan membuat sesuatu yang merugikan Anda. Sekali lagi ya para sahabat sehat, dengan paparan M ini malignansi jangan takut. Hidup kita yang penting apa? Harus meraih S3. Tetap sehat, semangat, dan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salam sehat.